Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berjumpa dengan channel YouTube Taman Zakat dalam kajian spesial Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Tentunya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan maghfirah dan berkah. Karena segala amal solih yang kita kerjakan maka akan dibalas berlipat-lipat pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang amal solih, maka di bulan Ramadan ini tidak terlepas dari amal soleh atau ibadah berzakat. Sobat zakat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang zakat, maka di Indonesia ini hal yang menjadi familiar di kalangan masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Tetapi dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, ternyata kalau kita berbicara tentang zakat, maka tidak terbatas hanya satu jenis zakat, yaitu zakat fitrah. Melainkan Islam ini mengatur seluruh sisi kehidupan kita, termasuk dalam muamalah ataupun dalam masalah penghasilan yang kita miliki. Ternyata juga ada zakat profesi, zakat mal, zakat perdagangan, bahkan juga ada zakat saham perusahaan. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat penghasilan. Kenapa zakat ini menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian khusus buat kita, terutama umat Islam, karena zakat sendiri termasuk dalam syariat agama, syariat Islam. Dia merupakan rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Tentunya selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا يتممموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah memerintahkan langsung kepada kita untuk mengeluarkan infak dari harta atau dari sebagian usaha yang telah kita dapatkan, karena Allah telah memberikan mengaruniakan kekayaan alam ini untuk bisa kita kelola. Maka syariatnya jelas bahwa kita diminta untuk mengeluarkan sebagian harta kita sebagai salah satu bentuk mensucikan harta kita gitu. Atau kalau dalam semangat zakat, maka zakat itu sendiri bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena dari zakat yang kita keluarkan maka akan banyak sekali maslahat yang akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, tentunya bicara tentang zakat, bahwa 4 mazhab ini
ada beberapa perbedaan. Ada yang mewajibkan, terutama terkait zakat profesi atau zakat penghasilan ini. 4 mazhab ini ada beberapa perbedaan. Ada yang mewajibkan, ada pula yang tidak mewajibkan. Tetapi beberapa ulama fikih kontemporer masa sekarang, diantaranya ada Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Wahab Az-Zuhaili. Mereka sepakat dan mewajibkan bahwa zakat profesi ini wajib dikeluarkan bagi yang sudah memenuhi kriteria atau sudah mencapai nisab. Dan juga tentunya hasil fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Nah, karena beberapa ulama fikih kontemporer dan juga fatwa MUI telah menyampaikan bahwa zakat penghasilan ini hukumnya wajib, maka perlu menjadi perhatian kita selaku umat muslim bagi yang sudah memenuhi kriteria. Nah, kriterianya seperti apa? Yang tentunya sudah mencapai nisab. Mencapai nisab untuk zakat penghasilan itu berapa? Kalau misalkan dihitung dengan nisabnya adalah 85 gram emas. Dan berapa besaran yang harus dikeluarkan? Besaran yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan. Terus bagaimana tata cara penghitungannya? Mari simak, saya akan menuliskan bagaimana tata cara penghitungan zakat profesi atau zakat penghasilan. Jadi begini sobat zakat semuanya cara penghitungannya. Kita tulis misalkan harga emas antam atau emas batangan tahun ini itu harga emas Rp1.000.000 misalkan. Nah, terus kita kalikan 85 gram emas. 85 gram nisabnya tadi adalah 85 gram emas. Maka 85 gram emas kita kalikan harga emas sekarang, yaitu 1 juta. Maka akan ketemu 85 juta rupiah. Nah, 85 juta rupiah ini kita bagi dengan haulnya, yaitu 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kita bagi 12 bulan. Maka akan ketemu besarannya adalah 7.083.000 sekian. Nah, ini. Jadi setiap bulan apabila sobat zakat Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah telah mendapatkan penghasilan setiap bulannya itu 7 juta sekian, 7 juta rupiah, maka Bapak Ibu atau sobat zakat semuanya sudah wajib dikenakan zakat profesi. Nah, terus kemudian berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan? Maka besar gaji atau besar penghasilan yaitu 7 juta nisabnya tadi, 7 juta rupiah, kita kali berapa tadi? 2,5% yang wajib kita keluarkan. 2,5% dari penghasilan kita, yaitu ketemu 177.000 rupiah. Nah, jadi sobat zakat, besar zakat profesi yang wajib kita keluarkan setiap bulannya adalah 177 rupiah gitu. Adapun terkait zakat profesi ini ada yang memegang prinsip atau memegang teori atau memahami bahwa zakat profesi itu ada yang bisa kita keluarkan setiap bulan ataupun setahun sekali. Nah, kalau setahun sekali ya berarti sama nisab kita adalah 85 gram dikali harga emas pada saat ini. Kalau saat ini tuh harga emas antam emas antam logam mulia itu emas antam itu yaitu 1 juta, maka 85 juta. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya sudah memiliki tabungan atau penghasilan 85 juta yang itu sudah mencapai haul selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari 85 juta itu. Atau memilih setiap bulan dikeluarkan ya. Kalau setiap bulan itu, kalau misalkan sobat
zakat atau bapak ibu semuanya sudah memiliki penghasilan 7 juta setiap bulan, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, itu penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Nah, di sini ada beberapa ulama berbeda pendapat. Untuk membahas itu, mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.